Puji Tuhan, kita mengakhiri dua raja-raja dengan kalimat-kalimat yang sudah kita baca dalam beberapa waktu kemarin, bagaimana hancurnya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Tidak ada yang tersisa sebab pemimpin-pemimpinnya semakin lama semakin menyakitkan Tuhan. Tidak ada seorang raja Israel bangkit untuk kebaikan, tetapi untuk keburukan semakin buruk dan semakin buruk. Demikian pula dengan Sedekia raja Yehuda yang diizinkan Allah, Nebukadnezar menghabisi semua yang ada di Yerusalem. Pasal 25, datanglah Nebukadnezar dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung, mendirikan tembok pengepungan. Demikian kota itu terkepung sampai tahun ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan keempat, kelaparan merajalela, tidak ada makanan, dan setiap orang membelah tembok kota. Dan semua tentara melarikan diri melalui pintu gerbang kedua tembok yang ada dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, tentara Kasdim mengejar raja, mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya berserak meninggalkan dia. Orang menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel, menjatuhkan hukuman atas dia, menyembelih anak-anaknya di depan matanya, lalu dibutakan mata Sedekia, dibelenggu dengan rantai tembaga, dan dibawa ke Babel. Benar-benar habis. Tidak ada seorang pun dari keluarga Raja Sedekia yang masih tinggal. Bagaimana rumah Tuhan? Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, rumah semua yang di Yerusalem. Rumah orang besar dibakar dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan, dan semua tentara Kasdim yang bersama mereka dengan kepala pasukan pengawal itu, sisa rakyat yang masih tinggal, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa halayak ramai diangkut dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Habis. Begitulah orang yang meninggalkan Tuhan. Yeremia 2 ayat 19 berkata, betapa pahitnya orang yang meninggalkan Tuhan. Baik, kita baca Yeremia pasal 2 pada ayat 19. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan dengan tidak gemetar terhadap aku. Tidak ada sejarah mengatakan masih ada kesempatan untuk melihat hari-hari tanpa Allah itu indah. Tidak ada. Siapapun dia, nabikah, rajakah, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka yang kita hadapi adalah kejahatan dan kepahitan. Semua penduduk Yerusalem dihabisi. Tersisa yang menjadi bangsawan. Karena
bangsawan itu termasuk orang pandai. Yang lainnya habis, kotanya terbakar. Tidak ada orang-orang yang masih tersisa untuk diselamatkan. Tidak ada. Beberapa tawanan yang kemudian kita kenal, yaitu nabi-nabi yang hidup di zaman pembuangan. Ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Isra, Nehemia, dan beberapa banyak nubuatan-nubuatan yang dikatakan oleh orang-orang Israel yang termasuk tawanan. Masih ada yang tersisa. Hingga merekalah menjadi orang-orang yang diperkecualikan. Namanya tercatat, pekerjaannya tercatat, keluarganya tercatat. Hanya itu, kurang lebih sekitar 3.800 orang. Yang masih tersisa, selebihnya habis. Nebukadnezar terkenal dengan raja yang kejam, dengan raja yang tidak pernah menaruh belas kasihan, dan Tuhan izinkan. Pedih dan jahat orang yang meninggalkan Tuhan. Sedekia dengan sengaja dalam 2 Tawari 36, 2 Tawari 36 pada ayat yang ke-14, 2 Tawari 36. Kita mulai baca dari ayat yang ke-12 untuk lebih jelas, Ibu Erna. 2 Tawari 36 ayat 12. Yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. 13. Lagi pula yang memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Dia menegakkan teguknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mengeraskan hati, tegar tengkuk, semua ada dalam label predikat Nebukadnezar. Semua lengkap. Ia begitu memberontak terhadap Tuhan, ia tegar tengkuk, ia mengeraskan hati dan tidak berbalik untuk minta ampun. Jelas kalau Allah mendatangkan hukuman yang terbesar. Ayat 14, semua pemimpin, para imam berkali-kali berubah setia karena pimpinannya demikian, rakyatnya pun demikian, dan rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan. Tuhan masih coba berulang-ulang mengirim pesan karena ia sayang kepada umatnya, tapi mereka menolak utusan Allah, menghina firman, mengejek nabi-nabinya. Sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat. Tidak ada yang tersisa. Jadi saudara perhatikan, orang yang keras dibuat Allah lebih keras. Orang yang keras, kecenderungan akhir zaman membuat manusia menjadi keras, seolah-olah tidak ada yang bertobat. Keras, semakin keras. Kita sangat mendoakan mereka. Hati-hati yang keras, sebab
Untuk bertobat butuh kerendahan hati. Untuk bertobat akui kesalahannya. Tidak ada orang yang masih sombong punya pertobatan, tidak ada. Nebukadnezar dengan sengaja membuat hatinya keras, semakin lama semakin keras, sama seperti Firaun. 3 kali dikatakan menjadi raja yang keras hati, keras, semakin keras. Lalu pada akhirnya Allah yang keraskan hatinya. Karena bagi mereka tidak ada lagi pertobatan. Kalau pakai bahasa 2 Tawari 36, sebab tidak ada pemulihan. Tidak mungkin. Sudah dibiarkan menjadi orang-orang yang dengan hati yang keras. Tidak mungkin untuk mereka ada pertobatan. Tidak mungkin. Tidak akan pernah dilihat orang Yahudi atau orang Israel bertobat. Gak mungkin. Habis mereka dikumpulkan sedalam satu tempat. Para penyembah Baal, berhala-berhala, dikasih seragam. Ditanya sekali lagi, masih ada yang bukan penyembah Baal? Kalau masih ada, boleh keluar. Tapi semua orang tetap di tempatnya. Pakaiannya menjadi pakaian. Mereka tidak membiarkan diri. Oh Tuhan ampuni. Oh, gak ada kata minta ampun. Gak ada kata minta ampun. Saya bertobat, gak ada. Yang ada semakin lama semakin keras. Dan itu akhir zaman. Sebab itu saudara, kalau masih terdengar firman Allah, jangan keraskan hati. Kalau engkau masih mendengar firman Allah, jangan keraskan hati. Akibatnya saudara tidak mungkin melihat ada kesempatan lagi untuk dipulihkan. Firman Allah tadi malam berkata, 3 kali doa Asaf yang berkata, pulihkan kami ya Tuhan Allah. Pulihkan kami. Dan sekali lagi pulihkan kami. Kepada orang yang lembut hatinya akan tahu apa maunya Tuhan. Lembutkan hati. Ada pemulihan. Orang yang lembut hati masih alami pemulihan. Dan itu merupakan kesempatan mungkin terakhir. Saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki 2014 amburadul rohani kita. Jatuh bangun barangkali gak karu-karuan. Rohani kita sepertinya gak punya arti apa-apa. Tapi masuk tahun 2015, bertobatlah. Perbaiki segala tingkah laku. Ingat kepada Tuhan dengan segala kebesarannya. Amen. Dan jadilah orang yang memperbaiki diri. Amin. Memperbaiki diri. Kalau kita rasa salah, jangan terus. Stop. Kalau kita sudah tidak benar, stop. Jangan terus. Perbaiki. Kalau kita sudah mulai malas, ayo dibangunkan tubuh kita dengan paksa. Enaknya kalau begini, dingin, hujan-hujan, dengan suara air, aduh enak banget. Kalau tidur, ngapain pagi-pagi doa pagi? Udah habis tahun 2014, udah capeknya, udah pol. Udahlah, tahun 2015 istirahat dulu. Sedikit istirahat, kesempatan iblis. Diperhatikan, sedikit istirahat itu kesempatan iblis. Sebab itu Gulaksara tidak kenal kata
istirahat. Pray dulu kebaktiannya, nanti Februari baru kebaktian lagi. Nggak ada, saudara. Sedikit istirahat, iblis datang. Dan itu bukan kehendak Allah. Tiap-tiap kali ada orang istirahat, lalu kita lihat jatuh lagi ya. Elia istirahat di dalam gua. Tuhan tolak dia. Nggak ampun, walaupun dia orang yang besar yang dipakai Tuhan. Ia tidur di dalam gua, dibangunkan, makan, minum, tidur. Dibangunkan kedua kali, makan, minum, mau tidur, tidak boleh, bangun. Sampai di gunung Allah, masuk gua mau tidur, dibangunkan, tidak. Tapi Allah lihat, nggak bisa dipakai lagi dia. Begini saja, kamu pergi dari sini ke jalan dan kamu ketemu akan Hazael, lantik dia jadi raja. Lalu nanti kamu ketemu lagi dengan Elisa bin Safan, lantik dia jadi ganti. Karena dia istirahat. Daud yang istirahat, yang lain pergi perang dengan Yoab, tapi Daud istirahat. Pada waktu dia bangun, dia melihat seorang wanita sedang mandi dan jatuhlah. Begitu bukan Tuhan jahat, tidak memberikan waktu istirahat kepada kita, bukan. Tapi Allah tidak mau kita mempergunakan kesempatan hanya untuk sekedar santai. Firman Allah dengan tetap. Allah kenal kelelahan kita. Allah tahu capek kita. Tapi kalau itu berbahaya bagi kita, jangan katakan, aku juga berhak istirahat. Boleh istirahat. Allah berikan waktu, hikmat Allah untuk waktu kita beristirahat, istirahatlah. Tetapi tidak beristirahat untuk rohani. Allah tidak berkenan. Sebab Allah mau kita tetap berjaga dan berdoa. Ini bukan waktu santai. Ini bukan waktu istirahat. Sedekia dengan sengaja hatinya dibuat keras, tidak kenal suara Tuhan. Datang nabi dicuekin, datang firman Allah dirobek. Sedekia ini yang mendengar suara firman Allah, lalu Tauratnya, Alkitabnya bukan kertas begini, tapi gulungan. Dia ambil pisau dikerat. Ada api di depannya untuk berdiam karena musim dingin. Dan keratan daripada firman Allah dibakar. Dibaca lagi. Habis dibaca diambil, dikerat lagi, dibakar lagi. Dengan sengaja. Bagaimana hati Allah tidak begitu murka kepada Sedekia. Hingga seluruh Israel dan Yehuda habis. Kita tidak bermain dengan firman Allah. Kita harus dengar, kita harus sadar, kita harus mengerti. Dan saatnya untuk kita tahu bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau pakai bahasa Maleaki, bagaimana kita bisa melunakkan hati Allah. Jangan marah kepada saya. Masa warta ibadah penuh terus, gak ada waktunya istirahat. Maaf, saya tidak melihat ada satu jemaat yang jatuh. Tapi kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus tahu ini saat. Efesus pasal 5 berkata, Efesus pasal 5 bersama kita baca pada ayat yang ke-18, mulai dari ayat yang
15. Karena itu perhatikan dengan saksi bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Waktunya bukan waktu santai, tapi pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya menjadi kesadaran kita masuk tahun 2015 dengan penuh kesadaran. Bukan waktuku santai, tapi waktu bagiku untuk mengerti kehendak Allah. Mari kita berdiri.